Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 14 sampai 20. Sekali peristiwa datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kalian, angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kalian? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kalian? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur roh jahat itu, lalu keluarlah ia daripadanya, dan anak itu sembuh seketika itu juga. Kemudian ketika mereka sendirian, para murid menghampiri Yesus dan bertanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Yesus menjawab, "Karena kalian kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sungguh, sekiranya kalian mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kalian dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari sini ke sana. Maka gunung ini akan pindah, dan tiada yang mustahil bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita berjumpa dengan sebuah kisah yang sangat menyentuh hati. Seorang ayah yang berlutut dan memohon kepada Yesus bagi anaknya yang menderita. Ia berkata dengan penuh kepedihan, "Tuhan, kasihanilah aku." Di balik kalimat singkat ini tersimpan cinta yang dalam, keputusasaan dan harapan besar pada belas kasih Tuhan. Kisah ini mengungkapkan hati seorang ayah dalam doa. Ia tidak memohon untuk dirinya sendiri, melainkan untuk orang yang dikasihinya. Ia datang dengan kerendahan hati, ketekunan dan kepercayaan, meskipun sebelumnya telah kecewa. "Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Saudara-saudari, apakah kita juga pernah merasa seperti ayah ini? Kita telah berdoa, memohon dan berharap, tetapi jawaban Tuhan tampaknya tak kunjung datang. Apakah kita berhenti berdoa? Apakah kita menyerah dan kecewa? Ataukah kita tetap percaya seperti sang ayah bahwa Tuhan tetap peduli dan mampu menolong? Yesus menanggapi bukan hanya permohonan sang ayah, tetapi juga kelemahan iman para murid. Ia berkata, "Karena kamu kurang percaya, sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari sini ke sana. Maka gunung itu akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Yesus tidak menuntut iman besar seperti gunung. Ia hanya meminta iman sebesar biji sesawi yang sangat kecil, tetapi sungguh hidup dan murni. Iman yang seperti ini bisa bertumbuh dan menghasilkan kuasa besar, karena iman sejati bukan tentang kekuatan kita, tetapi tentang ketergantungan total kepada Allah. Saudara-saudari, seringkali kita merasa doa kita gagal, tetapi seperti sang ayah dalam Injil, kegagalan itu bisa menjadi jalan untuk memperdalam iman kita. Kita belajar untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri atau bahkan orang lain, tetapi datang langsung kepada Tuhan. Pemazmur berkata, "Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, ia akan menerima berkat dari Tuhan." Maka doa yang sungguh berkuasa bukanlah doa yang panjang dan hebat, tetapi doa dari hati yang tulus, percaya, dan terbuka pada kehendak Allah. Doa dari hati seorang ayah. Doa dari hati yang patah tetapi tetap berharap. Saudara-saudara terkasih, iman sebesar biji sesawi bukanlah iman yang penuh jawaban instan. Iman itu kecil tapi hidup, tersembunyi tapi bertumbuh. Dan seperti Yesus katakan, tidak ada yang mustahil bagi iman seperti ini. Iman itu tampil dalam doa yang rendah hati dan penuh kasih seperti ayah dalam Injil. Bertahan meski mengalami kekecewaan, mendorong kita untuk terus mencari Tuhan, bahkan ketika segala jalan terasa buntu, dan memurnikan hati kita, agar kita tidak hanya meminta sesuatu dari Tuhan,
tetapi menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Hari ini, kita diajak untuk meniru sikap sang ayah, berani berlutut di hadapan Yesus dan berkata, "Tuhan, kasihanilah." Kita juga diajak menjadi seperti anak itu, terbuka menerima penyembuhan dan kasih Tuhan. Dan kita diajak menjadi seperti murid-murid yang belajar bahwa tanpa iman yang murni, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda